Tri. Oh, Tri, benar Iya. ya. Diambil depannya. Ada Tri, ada Stefanus, ada Amanda dari Unsa Surakarta. Sahabat Kreatif yang sore hari ini akan berbincang bersama Arvin di Student Corner. Mereka bertiga adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Surakarta atau Unsa. Dan kalau kamu ingin bergabung, ingin ngobrol bareng mereka, kamu bisa telepon di 6543999 atau juga bisa SMS di 085641489700. Stefanus yang kita udah ketemu beberapa kali, 2 kali, kalau Iya, di betul. 2 atau 3 kali gitu. Apa kabar ini Unsa? Kabarnya luar biasa. Kabarnya luar Luar biasa. biasa. Oke, akhir-akhir ini ada kegiatan apa nih di Unsa? Di Unsa ini sementara ini kemarin kami dari Fakultas Ekonomi ikut lomba karya tulis khususnya untuk proposal kewirausahaan. Iya. Itu. Oke. Kemudian alhamdulillah kemarin kami lolos untuk melakukan presentasi di Solo 3. Itu. Di Salatiga ya. Ya. Oke, Stefanus jurusan apa ini? Ekonomi, Akuntansi. akuntansi. Iya. Semester berapa Stefanus? Ini saya baru semester 7. Semester 7 baru ya. Kalau semester 3, semester 2 itu baru semester 2. Oke, kalau Tri, Iya. ekonomi akuntansi juga Iya, semester 5. semester 5 di tingkatnya Stefanus. Iya. Kalau Amanda, Ekonomi manajemen ekonomi manajemen semester 5. semester 5. Satu angkatan tapi beda jurusan ya. Iya. Beda program studi. Oke, kalian bertiga untuk akhir ini selain kuliah gitu ada aktivitas lain yang dilakukan di Unsa selama kuliah? Selama kuliah? Ya, kita kan di Unsa kan Hmm. pertama mindset kami kan jadi seorang pekerja atau pegawai. Oke. Nah, di situ kan kami dibimbing, Hmm. itu dikasih bimbingan oleh dosen kami untuk menjadi wirausaha. Dan sementara ini kami di sela-sela kuliah kami mencoba mengembangkan wirausaha kami. Sedikit demi sedikit kami lakukan. Oke. Dan ini sudah berjalan, ya minimal sudah tahu bagaimana dunia wirausahaan. Oke. Seperti Jadi membuat program kewirausahaan. Ya, Anggotanya siapa? anggotanya ini kami dari 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi kami masing-masing punya kelompok sendiri-sendiri. Oke, kalau Stefanus membuat program kewirausahaan, kalau Tri Sama. Sama. Bikin Sama kewirausahaan ini. juga. oke dibiayai juga. Kita baru Baru. nunggu pengumuman. Kemarin presentasi di Salatiga. Bisa 3 kemudian hasilnya Belum muncul. belum muncul. Iya. Oke, semoga nanti hasilnya membahagiakan ya. Amin. Oke, kalau Amanda Sama juga PKM. PKM juga, kewirausahaan juga Iya. atau apa? Kewirausahaan. Sama kewirausahaan. Oke, selain kalau Amanda sama Tri selain sibuk kuliah, aktivitas di kampus apa ini? Kalau saya ya itu sama seperti Mas Stefanus mencoba berwirausaha, tetapi beda dari Mas Stefanus. Kalau Mas Stefanus kemarin kan membuat manisan, tapi kalau saya ini mencoba melakukan ini membuat donat dari kulit pisang. Membuat donat dari kulit pisang. Ya. Oh, kalau Tri Kalau saya bikin bolu coklat tapi itu dari kulit singkong, kulit dalamnya yang warna putih. kulit bagian dalam yang warna putih itu Iya. dibuat menjadi Tepung nanti dibikin kue. dibikin kue bolu singkong Iya. itu tadi. Iya. Oke, baik sahabat kreatif, kalau ingin bergabung silakan kamu bisa telepon di 6543999, kamu juga bisa SMS di 085641489700. Unsa Universitas Surakarta, saya yakin bahwa kampus ini sudah banyak yang tahu gitu kan, dan usianya pun juga sudah sangat lama di kota Solo ini. Sahabat kreatif, salah satu universitas swasta atau perguruan tinggi swasta yang ada di kota Solo dan sudah sangat kiprahnya sudah sangat dikenal oleh masyarakat kota Solo juga. Nah, saya ingin tahu alasan dari Stefanus dulu sudah pernah saya tanya kayaknya, tapi mungkin saya agak lupa juga, nanti boleh jawab juga. Untuk Amanda dulu alasan kenapa sih kamu memilih Unsa untuk kuliah gitu? Ya karena di Unsa itu tidak hanya mereka tidak menginginkan alumninya untuk menjadi buruh istilahnya. Mereka mengajari kita untuk berwirausaha. Walaupun sedikit demi sedikit kan, daripada menjadi buruh besar, lebih baik kan kita menjadi pengusaha kecil seperti itu. Oke, itu ilmunya siapa itu? Ya ilmunya Ilmu kewirausahaan. iya ilmu besar. Emang ditanamkan. Tapi awalnya ketika dulu
lulus SMA atau SMK gitu, begitu ingin kuliah terus pilih Unsa, itu alasannya dulu kenapa? Karena ya dari segi pendidikannya mungkin mutunya juga bagus. Oke. Kalau Tri? Sama, lihatnya tuh Kalau sama nggak usah ngomong. maksudnya gini, kata teman-teman gitu di situ kuliahnya bagus, universitasnya bagus, terus biayanya juga lebih miring dari yang lain. Oke, biayanya lebih miring ini berarti. Iya. Alasannya ada 2 poin berarti sahabat kreatif. Kalau Stefanus? Ya, kalau menurut saya kemarin kan sebelum masuk ke Unsa itu kan itu pengarahan dari orang tua. Jadi saya mau kuliah di mana itu tanya dulu pada orang tua. Tapi orang tua itu mikirnya begini, cari universitas yang prospek kedepannya itu dapat berkembang itu. Jadi seperti jadi pegawai bank atau seperti apa, seperti itu cita-cita orang tua kan seperti itu. Hanya bapak saya milih di Unsa yang yang kebetulan di situ ada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Nah, di situ saya masuk di situ. Ternyata setelah beberapa session kuliah ternyata dalam perkuliahan itu kok mindsetnya beda. Tidak menjadi seorang pegawai bank atau pegawai apalah gitu. Ternyata di situ dituntut untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, di situ saya oh iya ternyata jadi wirausaha itu enak, walaupun ibarat kata pengusaha jus itu pun udah seperti bos daripada pegawai menjadi manajer atau seperti apa itu ada ibaratnya seperti buruh. Ya. Jadi memang beragam alasan gitu ya. Beragam alasan masing-masing. Kalau si Tri tadi alasannya salah satunya karena biaya perkuliahan dibanding kampus yang lain memang Unsa lebih miring gitu kan, lebih miring. Kalau Pak Amanda mungkin karena pengalaman bagaimana cara pendidikan yang diselenggarakan di Unsa. Kalau Stefanus sebenarnya lebih kepada alasan orang tua yang memilihkan di situ. Artinya bahwa ini sudah ada kepercayaan dari orang tua gitu kan, dari orang yang akan menggunakan Unsa sebagai tempat pendidikan itu, sahabat kreatif. Oke, saya baca SMS di 0856 4148 9700 Pro 2 FM. Selamat sore dari Ati yang ada di Kadipiro. Aku mau tanya dong Kak, kalau di Unsa itu dosanya killer-killer apa enggak gitu kan? Terus apa nih, kuliahnya banyak tugas atau tidak? Terima kasih. Oke. Terima kasih yang ada di Kadipiro. Nih siapa yang mau jawab nih, dosanya killer-killer apa enggak ini? Enggak lah. Enggak. Dosanya bersahabat semua. Maksudnya bersahabat gimana nih? Ya enak kalau diajak diskusi atau gimana gitu. Kalau ditanyain tugas atau apa, enak lah. Diajak berteman juga enak lah, asik pokoknya. Oke. Kalau menurut si Amanda, yang kalau Tri kan akuntansi, Amanda manajemen. Kalau di manajemen gimana? Kalau di manajemen itu antara mahasiswa dan dosen itu enak karena kami seperti teman, jadi nggak ada batasan antara ini dosen dan mahasiswa seperti itu. Oke. Itu tadi yang sudah SMS di 0856 4148 9700. Benar nggak Stefanus yang dikatakan mereka berdua? Itu benar. Itu benar. Jadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu berat seperti sahabat sendiri. Seperti itu. Jadi ketika dosen ngajar itu mahasiswa juga ikut aktif dalam ambil bagian dari perkuliahan itu. Jadi misalkan perkuliahannya, jadi dosen itu kan mengajarnya itu beda-beda ya Mas ya. Jadi ada yang model presentasi, ada yang kegiatan praktek itu kan. Jadi misalkan presentasi nanti dibagi beberapa kelompok dan masing-masing mahasiswa nanti mempresentasikan untuk dibicarakan materinya seperti itu. Kemudian kita saling tanya jawab dengan dosen. Jadi kan ada interaksi langsung antara dosen dengan mahasiswa. Istilahnya tidak monoton. Oke, jadi kalian bertiga kan masing-masing punya kelompok di dalam membuat program kewirausahaan mahasiswa, program kewirausahaan mahasiswa. Seberapa besar sih sebenarnya pihak kampus untuk mendorong mahasiswa, mendorong kalian untuk ayo bikin latihan-latihan, bikin kewirausahaan atau bikin proposal kewirausahaan?
seberapa besar ini dorongan dari kampus kalau menurut Amanda? Kalau menurut saya ya kampus itu sangat mendukung sekali. Jadi kami itu dituntut untuk ini gimana caranya membuat ini, kamu harus kreatif gitu. Jadi mahasiswa itu harus kreatif, jangan cuma pasif seperti itu. Jadi mereka sangat mendukung. Kalau menurut Tri? Ya, awalnya kita itu didorong bagaimana kalian itu mengembangkan imajinasi lah, atau enggak kreativitas kalian itu gimana. Pertamanya ya mungkin kalau mahasiswa biasa agak males juga pertamanya, tapi karena sering-sering didorong, dikasih semangat, jadinya kita oke lah nyoba dulu kayak apa. Ternyata ya enak lah dunia wirausaha itu. Oke. Awal mula boleh cerita Stefanus, awal mula untuk ikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Awal mula ketika dulu semester 4 kalau nggak salah. Semester 4 itu kan ada info dari kementerian, dari Dikti, dari Fiknas seperti itu kan. Itu kan ada webnya. Nah, saya coba buka-buka di situ, kok ada lomba karya tulis, ada kewirausahaan, ada PKM, PMB, banyak banget tuh itu. Kemudian saya mencoba membuat satu judul. Saya cari satu teman untuk jajak diskusi, enaknya buat judul apa. Nah, kemudian saya tanya-tanya ke dosen-dosen di ekonomi, dan saya menemui satu dosen, yaitu Ibu Sarsiti. Nah, di situ saya dibimbing kami bagaimana membuat proposal yang baik, bagaimana penulisan yang baik. Nah, di situ kami sharing, tanya-tanya, kemudian kami setuju untuk membuat judul, yaitu pertama kali itu kalau nggak salah Tangguh itu. Nah, kemudian kami mengajukan, selang beberapa waktu ada panggilan untuk presentasi. Kemudian itu lolos presentasi, panggilan lagi ke Semarang, dan alhamdulillah mendapat predikat terbaik se-Jawa Tengah. Itu. Jadi gimana perasaan ketika menjadi yang terbaik tingkat se-Jawa Tengah? Nggak bisa mengungkapkan. Iya. Baik, dan itu masih berlanjut sampai sekarang programnya? Masih berlanjut. Ini kemarin kami juga mengajukan lagi ini, adik-adik tingkat ini generasi penerus. Ya. Kalau udah menang tingkat Jawa Tengah masih ada tingkatan yang lebih tinggi apa enggak? Udah, itu kan program dari kementerian kan cuma mendanai mahasiswa yang ingin berwirausaha, nggak ada tingkatan lagi. Tidak ada tingkatan lagi. Sahabat kreatif, jadi dimanapun kita berada sebenarnya kita bisa berprestasi, termasuk ketika kita menjadi seorang mahasiswa pun sebenarnya masih banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk berprestasi. Nah, kenikmatan berprestasi itu tadi yang dikatakan sama Stefanus kadang-kadang memang tidak bisa diungkapkan gitu, karena kalau orang Londo itu bilangnya wow gitu kan. Kalau gue jadi kan wow gitu kan, wow, dan itu akan menagih. Benar nggak sih Stefanus bahwa kebahagiaan ketika kita berprestasi itu akan menjadi kebiasaan yang menagih, kita pengen lagi untuk mengulanginya? Ya betul. Jadi kan kalau di dari ilmu ekonomi itu kan manusia nggak pernah merasa puas. Nah, seperti itu kan kita sudah punya prestasi, ingin prestasi yang lain, seperti itu. Baik. Kalau selama ini kegiatan-kegiatan yang dijalani di kampus mengganggu perkuliahan tidak, Amanda? Tidak. Enggak. Karena kan kami mengerjakannya ya setelah jam kuliah seperti itu. Jadi sama sekali enggak. Sama sekali tidak mengganggu. Kalau pembagian waktunya seperti apa, Kak Tri? Pembagian waktunya sama setelah kuliah. Kuliahnya cuma kadang sampai 12:30 gitu. Terus habis itu kan dosennya masih ada di kantornya. Kita konsultasi sama dosen-dosennya. Baik, sahabat kreatif, sama saya akan lanjut lagi. Nanti masih akan berbincang bersama Stefanus, Tri, dan juga Amanda di Pro 2 Student Corner sore hari ini. Masih banyak hal yang ingin saya ketahui, sahabat kreatif, tentang UNSA Universitas Surakarta. Dan kalau kamu ingin bergabung, silakan bisa telepon di 6543999, SMS juga di 0856 4148 970.